untuk menjadi pemain dunia seperti ini. Jadi itu yang saya bangun. Contoh, karena saya dalam melatih itu kan ini berpatokan pada sport science, keilmuan olahraga. Namun sebenarnya sport science itu sudah saya dapat ketika saya juga menjalani pelatihan di Platnas PBSI di bawah arahan pelatih fisik waktu itu Pak Tahir Jidi, Prof. Tahir Jidi. Almarhum. Ya, almarhum, beliaulah yang membentuk juga. Nah, jadi nggak cuman kita ngelatih teknik di lapangannya aja ya, faktor non teknisnya juga kita benar-benar dorong dari belakang ya. Betul sekali. Nah, itu yang terberat justru di faktor non teknis ketika orang tua itu kan kritis karena ingin anaknya jadi pemain kan jadi juara, seorang juara pasti akan bertanya ini dan kita harus yakinkan dengan jiwa legowo, dengan tulus, kita punya wawasan ini loh Pak, maksudnya seperti ini, jalannya teman-teman pencinta olahraga Indonesia, ayo kita bersama-sama nih tetap sehat, bugar, dan ekonomi Indonesia terus meningkat stabil saja di era pandemi. Gimana guys, setuju nggak? Video ini disponsori oleh itulah ketika kita melatih itu kan seperti guru, kita juga harus punya wawasan, tidak harus kadang-kala orang menganggap saya keras padahal lebih tepatnya adalah tegas. Disiplin. Iya, silahkan tanya ke ini karena ketika ini saya nggak mau, ketika ini tapi saya yakin dengan kemampuan diri saya bahwa saya punya ilmu, saya punya pengalaman yang harus saya bagikan ke orang tua, kepada anak didik saya. Jadi kadang-kala juga banyaklah dalam tanda kutip ketika menangani Ragunan saya marah-marah padahal orang kalau lihat sekilas tidak tahu prosesnya akan menjudge seorang seperti itu, tapi ketika bisa mengamati sehari-harinya orang akan tahu oh sesungguhnya yang goal atau target yang ingin dicapai seperti itu. Balik lagi ke Iksan Rumbai, tidak mudah untuk meyakinkan Iksan Rumbai Saya sampai waktu itu kejuaraan nasional jarum sirkuit nasional di Manado, saya tawarkan nggak mau namun sebelumnya ada kejurnas PPLP, saya tawarkan sampai saya undang khusus datang ke Jakarta, dia balik sudah balik tuh. Saya sampaikan ke pimpinan saya ingin ke Manado kejuaraan jarum sirkuit karena kan biayanya mahal gitu kan. Ya berapa pemain saja, saya sambil ingin pemanduan bakat makanya saya ingin talent scouting ke sana. Karena ada salah satu pemain yang saya incer ini waktu itu dia pulang. Saya coba yakinkan lagi Ketika itu saya ketemu orang tuanya, ketemu pelatihnya. Saya belikan tiket nih. Kalau kamu 2 minggu nggak betah di Ragunan, silahkan kembali, silahkan ke klub besar. Akhirnya saya yakinkan dan ini akhirnya Iksan Rumbai menjadi salah satu pemain andalan ya umur 17 tahun sudah masuk Platnas. Tapi saya nggak tahu perkembangannya sekarang Iya, jadi memang prosesnya itu juga memang nggak mudah ya. Jadi memang nggak cuma atletnya juga ya, kita support melalui dari orang tuanya juga untuk meyakinkan ke anaknya. Benar-benar prosesnya itu membentuknya itu benar-benar butuh proses yang lumayan rumit dan panjang juga ya. Jadi nggak cuman kita ngelatih teknik di lapangannya aja ya, faktor non teknisnya juga kita benar-benar dorong dari belakang ya. Betul sekali. Nah, itu yang terberat justru di faktor non teknis ketika orang tua itu kan kritis karena ingin anaknya jadi pemain kan jadi juara, seorang juara pasti akan bertanya ini dan kita harus yakinkan dengan jiwa legowo, dengan tulus, kita punya wawasan ini loh Pak, maksudnya seperti ini, jalannya arah untuk menjadi pemain dunia seperti ini. Jadi itu yang saya bangun. Contoh, karena saya dalam melatih itu kan ini berpatokan pada sport science, keilmuan olahraga. Namun sebenarnya sport science itu sudah saya dapat ketika saya juga menjalani pelatihan di Platnas PBSI di bawah arahan pelatih fisik waktu itu Pak Tahir Jidi, Prof. Tahir Jidi. Almarhum. Ya, almarhum, beliaulah yang membentuk juga. Nah, dari situ kan saya juga dapat ternyata seperti ini loh, ternyata seperti. Namun di era yang seperti sekarang saya juga harus terus update ya harus menyesuaikan dengan kondisinya. Saya sampaikan ada juga teori Istvan Wildy yaitu dengan LTAD, Long Term Athlete Development, mulai dari active sport sampai active for life itu kan ada di situ. Bagaimana kalau di Ragunan itu kan sudah masuk mestinya train to train atau bahkan train to compete.
train itu biasanya untuk cewek di usia 11 sampai 15 tahun, untuk cowoknya kan 12 sampai 16 tahun. Kemudian train to compete 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Nah, itu maksud saya train to compete itu 15 sampai 17, kemudian untuk cewek, kemudian 15, 16, 18 untuk cowok. Nah, mestinya tapi ada kala juga ada kasus khusus yang memang seorang atlet itu sudah train to compete, karena fenomena di bulu tangkis di level dunia saat ini kan banyak dari Jepang, kemudian Thailand, kemudian Tiongkok, itu di usia-usia muda sudah di level itu kan Om. Yeah. Apalagi Jepang ya. Yeah, betul. Ya, dan itulah saya berpatokan pada itu. Oh, bagaimana saya membentuk mereka, latihan VO2 max-nya, endurance-nya, daya tahan ototnya, kecepatannya, speednya memang benar-benar berproses dan secara bertahap Om. Mungkin kalau atlet-atlet baru saya akan melakukan tes pengukuran awal. Mungkin kemampuannya sekian, oh berarti saya tidak boleh memaksakan untuk melebihi itu. Atau mungkin saya juga turunkan lagi untuk memperkuat otot-ototnya lebih dahulu, seperti latihan adaptasi anatomi terlebih dahulu, agar apa? Mereka tidak cedera Itu salah satu lah, itu kira-kira seperti itu. Oke guys, jadi memang keren banget ya guys. Jadi perjalanan Mas Lulu setelah keluar dari pelatnas tetap masih terjun di profesional, bahkan Mas Lulu juga sambil memperhatikan untuk akademisnya ya Mas Lulu waktu itu ya di Universitas Indonesia. Dan keren banget, setelah itu Mas Lulu dapat kepercayaan di Kemenpora dan juga sorry saya lupa. Ternyata setelah saya lulus dari UI, kemudian mengabdikan diri juga di Kemenpora, saya kuliah lanjut lagi Nah, tuh guys, keren banget ya, berarti sampai master ya? Ya, saya master sport management Oh, sport management. Nah, makanya kan secara akademisnya, secara sport sense-nya Mas Lulu lengkap banget nih. Selain dia memangnya coach, dia mantan atlet, dia coach, dia tahu kondisi lapangan seperti apa, bahkan ilmu keolahragaannya juga udah benar-benar ada ya dari akademisnya itu ya, teknisnya. Iya, betul sekali Om. Di sport management itu lebih tepatnya untuk mengatur dan mengelola olahraga di Indonesia. Namun kalau yang tadi saya sampaikan di kepelatihan yang ini ada long term athlete development, itu adalah bagian dari kepelatihan. Jadi ada jurusan khusus di Universitas Negeri Jakarta Om. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta di tahun 2014 Om. Dan lulus di tahun 2016. Jadi saya harus lulus karena saya dapat bantuan pendidikan dari salah satu instansi juga, bahwa saya mengajukan di Kemenpora jadi dapat bantuan pendidikan, saya harus segera selesaikan, karena ketika nggak selesaikan saya kena penalti lagi. Jadi memang harus berpacu dengan target. Nah, di sport management itu, tapi saya juga bergaul dengan teman-teman yang dari jurusan lain ada di pendidikan kesehatan dan olahraga, kemudian di olahraga rekreasi, kemudian kepelatihan, karena ada beberapa jurusan, dan saya di sport management. Tapi saya banyak bergaul di situ, kemudian mengikuti beberapa workshop tentang kepelatihan. Ada kalau tidak salah kondisi fisik dasar. Jadi ada workshop yang tentang kepelatihan fisik ya Om. Kalau saya dari mantan atlet, tentu sangat paham dengan teknik ya Om. Teknik, cara bermain, taktik, strategi. Bagaimana tricky di lapangan mungkin saya sudah dapat, tapi dari proses dari kepelatihan fisik inilah yang saya juga harus belajar, dan bagaimana tadi saya sampaikan membentuk kecepatan, endurance, VO2 max, fleksibilitas dan lain sebagainya, saya harus belajar, dan itu saya dapat dari workshop, bergaul dengan teman, bergaul dengan dosen, bergaul dengan semua orang yang berkecimpung di dunia olahraga. Jadi memang keren banget, makanya kan Mas Luluk bisa membawa beberapa atlet ke pelatnas ya Mas Luluk ya. Betul sekali ya. Bisa membawa beberapa atlet ke pelatnas, benar-benar dibentuk dari nol sama Mas Luluk sampai benar-benar jadi dan masuk pelatnas. Makanya Mas Luluk dengan lengkap fasilitas yang terbatas. Dengan fasilitas terbatas ya tuh guys. Terbatas sekali. Karena memang ya secara educatednya juga Mas Luluk ya lengkap juga ya. Yang kayak lain tadi juga tahu kan, selain mantan atlet, Mas Luluk juga didukung dengan edukasinya juga yang cukup lengkap. Bener-bener semuanya terprogram dengan baik ya Mas Luluk ya, seperti itu ya. Tapi tantangannya juga, ya saya
banyak challenge-nya banyak sekali. Ketika saya orang baru masuk pasti tidak diterima, ya saya diam saja, nggak apa-apa. Terbiasa ya, udah mantan atlet kan udah terbentuk ya, mentalitasnya udah terbentuk. Ya kan biasa saja Om. Nanti kalau dalam hati, nanti kalau berprestasi juga diam sendiri. Itu dari hal positif itu yang terus ditanam di dalam hati Om. Iya, keren banget nih guys. Tadi penjelasan dari Mas Luluk mengenai masalah manajemen olahraga atau sport science-nya sendiri. Nah, kita kepengen biar dari sisi atletnya, penggemar olahraganya, untuk orang tua atlet pun juga pengen tahu lebih detail nih Mas Luluk, gimana cara pembinaan yang baik. Mungkin bisa kasih gambaran atau masukan kepada teman-teman atau adik-adik atlet atau orang tua atlet supaya tambah termotivasi lagi Mas Luluk. Iya Om, kalau tadi mengacu pada teori Istvan Billy, kan ada active sport, fundamental sport, learn to train, kemudian train to compete, train to win, sampai dengan active for life kan Om. Jadi saya jelaskan bahwa fundamental sport di sini adalah untuk cewek kan atau wanita itu di usia 6 sampai dengan 8, boys kan 7 sampai 9. Mereka biarkan saja berolahraga apa saja Om, gitu untuk memperkaya gerak mereka kan Om. Jadi setelah ini contoh anak saya sendiri ya dia bulu tangkis, kemudian berenang, kadang suka sepak bola, futsal juga kan. Jadi biarkan menemukan passionnya. Passionnya di mana. Nah, kemudian setelah itu mereka kita sudah mau mulai masuk. Sekarang kan kebetulan ikut klub di PB Raya ya Om ya, di tempatnya Om Rifai juga kan. PB Raya. Jadi berlatih di situ. Ya dia mulai masuk di klub bulu tangkis karena dia suka. Ya sudah ikut di bulu tangkis. Nah jadi passionnya karena di situ kan kita harus dorong juga. Kita tidak boleh mendorong karena kita akan berdosa kan Om. Kita ikutin dulu sampai sejauh mana. Nah, itulah yang saya coba terapkan kepada anak saya sebelum saya juga menerapkan orang lain. Kan jadi itu. Sampai dilihat ya perkembangannya ya, bakatnya ke arah mana ya, umur 6 sampai 8 tahun ya. Jadi benar-benar kita melihat dari sisi bakatnya si anak tersebut ya. Iya, kalau untuk yang cowok kan 7 sampai 9 yang biasanya, cewek kan 6 sampai 8. Nah, 7 sampai 9 tuh yang cowok ya guys. Jadi biarin aja ya, nggak cuma badminton aja Mas. Kita ngeliat perkembangannya mereka ya. Betul. Dia passionnya kemana gitu ya Mas. Nah, di latihan kayak gini kan lebih banyak ke pengenalan ya Om ya. Dia berkenalan, dan ini jangan sampai nanti orang tua di usia sekarang sudah dilatih beban yang begitu berat, terus menggunakan Om ya, alat tertentu. Jadi mereka kan usia senang-senang kan, biasanya training to fun juga. Jadi mereka harus sudah mulai senang-senang, terus latihan adaptasi anatomi bertahap sekali. Nanti apalagi yang saya perkuat mungkin suruh engklek, lari engklek aja. Engklek tahu Om? Iya. Kaki satu kaki ya. Satu kaki. Kan mereka senang balapan, padahal itu kan sudah untuk memperkuat otot kakinya Om. Betul. Jadi tidak perlu prosesnya ya, ada fun-nya juga ya. Ada fun-nya juga. Minyak aja enak nih. Bakso dan mie-nya sangat enak, mungkin prosesnya sangat higienis, jadi aman untuk tubuh kita. Menu Indonesia sudah sangat recommended. Terus tahapannya setelah itu Mas Luluk, itu kan kita juga tidak melupakan dari akademisnya, pendidikan formal itu kan juga udah paling penting. Dan setelah umur 7 ke 9, kita sambil melihat ke jenjang berikutnya lagi, seperti apa Mas Luluk? Iya kan, setelah itu kan masuk ke learn to train kan Om. Nah di sini juga di usia 11, maksud saya 9-12 untuk boys ya Om. Nah biasanya ini lebih ke sudah menjurus nih Om, ke teknik kan Om. Kita sambil juga membentuk fisiknya mereka. Mulai ada latihan beban-beban, kemudian pengenalan beban mungkin ada sedikit lah Om, tapi tidak begitu banyak untuk mengurangi resiko cedera. Mungkin yang tadi lari satu kaki, mungkin sekarang bisa maju mundur, kiri kanan. Jadi variasinya lebih banyak kan, dengan durasi yang agak lumayan panjang juga. Nah, memang harus tetap. Nah, setelah itu kan masuk ke train to train. Nah, di usia inilah pondasi harus dibentuk
memang harus dibentuk Benar-benar pondasinya Ya, di umur 9 sampai 12 ini ya. Iya, kemudian setelah itu kan di usia 11, 15, 12, 16. Setelah masa ini, inilah biasanya seorang atlet dibentuk VO2 max-nya Oke. Jadi kalau atlet itu VO2 max-nya VO2 max itu daya tahan jantung paru kardiovaskuler. Ketika kita kuat, dulu kita ingat Ardi Wirana atau begitu kuatnya di lapangan pada Icuk Sugiarto dengan saya rasa kayak Mas Icuk itu kan suka lari kan. Iya, tipe-tipe pemain rally itu memang VO2 max-nya harus kuat. Harus kuat. Terus Ardi Wiranata meskipun nggak suka lari tapi kan di lapangannya kuat sekali, cover lapangannya. Diukur kan seperti itu. Jadi itulah yang menurut saya bagian pembentukan fisik untuk seorang atlet di usia ini Karena setahu saya untuk atlet-atlet cewek hanya VO2 max itu sampai maksimal sampai dibentuk sampai umur 17 tahun ya ya. Kemudian cowok itu sampai 18 tahun. Setelah itu paling naiknya cuma 10% paling Nah, kira-kira seperti itu. Benar-benar Dari di usia sisi fisik seperti itu ya. Ya. Berarti benar-benar fisik diutamakannya ya, sambil melatih tekniknya yang spesifik ya. Betul, kayak Om Rifai punya netting yang melintir. Nah, itu kan harus diajarin satu-satu netting yang bagus. Kemudian juga dia harus dilatih cerdas di lapangan, tricky di lapangan bagaimana istilahnya kalau bahasa kerennya SWOT sih ya. Strength itu kekuatan dari kita apa? Weakness kelemahan dari kita apa? Opportunity berarti kesempatannya seperti apa? Terus treatment peluangnya seperti apa? Nah itu kan memang kita harus punya data juga Oh si atlet ini kekuatannya seperti ini, kelemahannya kita harus bermain di situ semua Jadi kita punya catatan dan itu saya terapkan di SKO Ragunan. Jadi latihan itu saya tulis Jadi saya nggak perlu nih ada pepatah tulislah apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Nah saya tulis per hari day by day. Target latihan skipping 1 menit ini dulu saya juga banyak latihan lah pola-pola latihan. Contoh seperti skipping 30 detik kali 10, kemudian 45 detik kali 15, kemudian 1 menit kali 10 atau 15, kemudian terakhir itu saya pasti skipping lama-lamaan ya, karena di situ saya mencoba membangun mindset seorang atlet ini lama-lamaan itu kan seperti rally ketika kamu mati, tapi kan itu kreatif seorang pelatih ya, ketika kamu mati ya sama kayak rally, down kan maksudnya artinya menyesal kan menyesal. Nah itu juga saya bangun dari hal-hal kecil seperti itu Nah, contoh skipping seperti itu. Dan ini kalau kamu di atas 5 menit atau 7 menit saya kasih ini ya. Jadi nggak cuma teknik di lapangannya aja ya, di luar daripada itu ngelatih ngebentuk untuk karakter dia di lapangan termasuk mentalnya juga ya. Kayak skipping itu kan supaya nanti juga rally-nya di lapangan, rally-nya di lapangan kuat. Terus juga nanti kalau seandainya pun juga mati untuk ngebangunnya lagi juga biar tambah motivasi lagi. Iya betul. Selain itu saya catat juga lari nih. Kamu minggu lalu saya kan selalu lari itu seminggu 2 kali Jadi di hari Senin sama Sabtu biasanya gitu. Kalau Sabtu itu saya harus membuat dia agak capek. Biar apa dia Sabtu sorenya atau minggunya kemana-mana. Istilahnya menabung. Ketika dia ini kan atlet kan udah capek, pasti dia nggak kemana-mana kan. Mindset itu yang saya bangun biar mereka fokus pada pendidikan dan olahraga saja di SKO itu. Saya bangun seperti itu. Jadi benar-benar mindsetnya dibangun dia betul. harus punya target ya. Target betul. Jadi latihan walaupun dari sisi latihan fisik, teknik dia harus punya target tertentu ya. Iya. Kadang-kala saya gini, ada komplain juga seorang atlet, Mas Lulu ini seringnya membanding-bandingkan gitu. Padahal dalam artinya saya ingin memberikan pengetahuan kepada mereka ya Contoh dulu saya waktu jadi pemain pelatnas, tes balke saya itu 15 menit, rekor saya cuma 8 sekian, 8 puter 250 itu kira-kira berarti 3,2 berarti dikira 3.500 VO2 max saya pas-pasan lah itu kan. Nah saya mengalami ketika saya VO2 max fisik saya ya kadang bisa tampil bagus, nggak konsisten. Ketika hari ini bermain all out, rapper pasti kan menurun terus nih grafiknya. Nah kamu harus lebih dari sini, lebih dari saya. Saya berikan gambaran karena berdasarkan teori Istvan Bilgi di usia-usia anak SMP SMA inilah mereka dibangun
daya tahan fisik yang memang harus dimaksimalkan di situ. Nah, saya berikan gambar. Tapi kan mereka nggak tahu, Om. Akhirnya protes. Akhirnya saya jelaskan, ini loh, oh gitu ya Mas, oh gitu. Contoh dulu, Icuk Sugiarto, Ardi Winata, pemain-pemain nasional, Haryanto Arbi, pasti bagus-bagus. Karena mereka bisa bermain di level elit seperti itu dan Spartan ya, terus-menerus dengan semangat yang tidak pernah kendur, Om. Iya, karena benar-benar dilatih VitoMax-nya. Ya betul, seperti itu. Nah, itu dari sisi fisik ya, Om ya. Kita juga harus kepada seorang atlet, kita itu harus mempunyai teknik yang bagus. Kita bisa transfer, contoh mungkin pukulan kifas, netting melintir, pukulan scan ya, Om ya. Kalau ini kedut ya, ini. Nah, kita itu ketika kita punya pukulan yang aneh-aneh, kita bisa transfer ke anak didik saya, ngajarin. Nah, itulah menurut saya pelatih terbaik itu adalah mantan atlet dan juga dilengkapin oleh tadi sport science tadi, Om. Karena dia bisa mengajarkan. Ya, jadi lengkap ya semuanya sekali, ya. Dari fisik maupun teknik, bahkan skill ya. Betul dia sekali. tahu andalan-andalan atau kelebihannya si atlet itu yang harus diasah apalagi. Ya, betul sekali. Oke guys, keren banget kan penjelasan dari Mas Luluk, detail banget. Jadi umur 6 sampai 8 untuk fundamental cewek. sport ya. Fundamental sportnya ya Mas Luluk ya. Jadi kalau untuk cowok tuh 7 sampai 9. Jadi benar-benar kayak pembentukan karakternya dulu ya. Passionnya dia kemana ya. Biar dia senang juga. Biar dia senang juga ya. Fun kan. Iya, jadi jangan nggak terlalu kita paksakan banget ya. Betul sekali. Nah, sekarang orang tua kan banyak memaksakan. Iya, memaksakan. Jadi emang benar-benar pembentukan dulu ya. Dan untuk umur yang cowok itu 9 sampai 12 dan yang cewek itu 8 sampai 11. Learn to train ya. Ya, betul. Jadi udah benar-benar dibentuk lagi ya. Lebih ke spesifik cabang olahraganya. Lebih ke spesifik cabang olahraganya nih guys. Yang mungkin sukanya yang badminton, bulu tangkis kita harus latihannya seperti apa, yang seperti apa, yang sepak bola, yang berenang seperti apa. Berarti udah benar-benar ke spesifik itu program latihannya. Dan yang ke 12 sampai ke 17 itu udah ngelatih dari sisi semuanya sekarang. Semuanya betul sekali. VitoMax-nya, mentalnya, turnamen, kompetisinya. Cuma di Learn to Train juga sudah mulai diberikan kompetisi, Om, tapi tidak begitu banyak dan tidak by target ya. Kemudian kalau sudah Train to Train ya sudah mulai by target. Mindsetnya juga udah kompetisi mungkin beda ya. Lebih banyak sedikit. Kemudian yang Train to Compete. Nah, inilah fondasi juga, Om. Mereka harus banyak bertanding kan, namanya banyak bertanding untuk pengalaman mereka, mental mereka, targetnya seperti apa. Syukur-syukur dia di usia itu sudah berafiliasi juga ke Train to Win, Om. Jadi mengikuti pertandingan juga harus memenangkan sebuah kejuaraan. Nah, tuh guys, itu targetnya tuh guys dari Mas Luluk. Oke guys, sekarang kan kita tahu ini mungkin dalam keadaan normal kita istilahnya beberapa tahapan yang tadi Mas Luluk itu kita pengen kita coba terapkan nih guys. Tapi kan dengan kondisi yang sekarang nih Mas Luluk tahu pandemik seperti ini, mungkin saran dari Mas Luluk gimana mengenai masalah program-program latihan adik-adik atau mungkin teman-teman semua yang nonton di channel Riva Esport. Kalau saran kok mungkin terlalu tinggi, Om ya. Mungkin lebih banyak sharing aja lah, Om ya. Usul saya di tengah era pandemi yang belum berhenti seperti ini, pasti semua akan khawatir, Om. Jadi menurut saya atlet itu juga harus menjaga kesehatannya, menjaga tubuhnya dengan imunitasnya, dengan tetap berolahraga. Tapi kalau kita terlalu capek, terlalu lelah, pasti imunnya juga harus akan turun kan, dan virus itu akan mudah menyerang. Nah, jadi tetap menjaga itu dengan berolahraga, lebih baik di outdoor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah diinisiasi, sudah dilakukan, sudah dituangkan dalam bentuk aturan oleh pemerintah. Yang kalau sekarang olahraga ya khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian bisa diadopsi oleh PB atau PP, Indo Organisasi Olahraga, kemudian turunkan lagi ke tingkat provinsi, diturunkan lagi ke tingkat kabupaten kota, kemudian ke klub-klub atau sentra-sentra olahraga, baik itu sekolah, kemudian klub, sentra pembinaan kan seperti itu. Jadi itu diterapkan, jadi tetap berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, karena kompetisi juga belum diadakan ya. Betul sekali. Nah, tapi jangan lupa bahwa gimana dari pemerintah dari pemerintah sendiri, dari pemerintah ya Mas ya, dari Om Rifai, bahwa pemerintah
pasti kan atlet jenuh, Iya. bosan, saya latihan terus, tidak ada kejuaraan. Nah, pemerintah mengambil inisiatif melalui bidang Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO di bawah Deputi Pembudayaan Olahraga mengadakan lomba virtual, namanya Sekolah Khusus Olahraga Virtual Training. Jadi karena dia latihan di rumah, di daerah masing-masing, itu dilombakan, ada lomba Tabata, kemudian latihan fisik ya lebih mungkin push up, kemudian jumping, kemudian beberapa squat jump. Nah, ada 3 sampai 5 pilihan kalau tidak salah. Mereka nanti mengirimkan video ke Kemenpora, nanti dinilai gerakannya seperti apa, kemudian melebihi durasi, menarik apa enggak. Nah, kemudian juga lomba dengan teknik per cabang olahraga. Contoh di olahraga bulu tangkis memperlombakan teknik jump smash untuk wanita. Kemudian modelnya wanita bahwa untuk jump smash itu yang diperlukan ada kekuatan otot tungkai, kemudian lentingan dari back arch atau otot punggung sebelah sini, kemudian power lengan dan twist pergelangan tangan. Nah, itu nanti akan dilombakan. Kemudian yang terakhir adalah walkout challenge. Itu adalah lomba tentang saya melempar botol, tapi Om Rifai latihan dengan kayak gini. Itu kan kemudian untuk membentuk otot juga. Kemudian nanti lempar botol lagi ke sebelahnya, mungkin tentang mungkin dengan seperti kayak gini untuk latihan pergelangan tangan kan bisa juga. Artinya lomba-lomba itulah yang challenge itulah yang coba kami sebarluaskan promosinya kepada masyarakat. Selain untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas, mereka juga tetap berlomba untuk mendapatkan hadiah penghargaan dari pemerintah. Iya. Jadi untuk namanya COVID ya ya. COVID ya. COVID ya. Sekolah Khusus Olahraga Virtual Training. Oh, jadi keren banget tuh guys. Jadi benar-benar ada kompetisinya yang virtual nih guys. Jadi keren banget program dari pemerintah ya. Ya, betul sekali. Menarik juga ya guys. Oke, mungkin itu Mas Uluk. Mungkin nanti ada yang bisa kita bahas lagi nanti next. Jadi itu aja yang saat ini kita bahas. Mudah-mudahan nanti Mas Uluk bisa ada waktu lagi, kita bisa ngobrol santai lagi. Ya, terima kasih atas undangannya Mas Rifai ya. Semoga masyarakat Indonesia, masyarakat olahraga Indonesia tetap sehat dan bugar di tengah pandemi yang belum berhenti ini. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Semangat Mas Uluk. Semangat terus. See you. Teman-teman pencinta olahraga Indonesia, ayo kita bersama-sama nih tetap sehat, bugar, dan ekonomi Indonesia terus meningkat stabil saja di era pandemi. Gimana guys? Setuju nggak? Video ini disponsori oleh